Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Fitriani SPD dari SDN Cimekan 1, Kabupaten Kediri, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 60 dengan pengajar praktik Bu Yanti Susiwi dan fasilitator Bu Endang Pujiastuti. Perkenankan, di sini saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni memenuhi tugas modul 1.1 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul. Untuk mengawalinya, izinkan saya membacakan satu pertanyaan pemantik dari 3 dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Di sini, yang pertama saya beranggapan bahwa kesuksesan pembelajaran ketika siswa mampu menyelesaikan materi dan mencapai KKM. Yakni di sini saya mengutamakan aspek kognitif. Asumsi saya, anak yang pandai yaitu anak yang mempunyai nilai terbaik saat penilaian harian. Selanjutnya, guru juga mendominasi pembelajaran atau pembelajaran yang saya lakukan itu masih bersifat teacher center. Pada saat pembelajaran, yakni ketika saya menjelaskan materi, siswa hanya diam mendengarkan penjelasan dari guru dan kurang adanya hubungan interaktif, saling bertanya, ataupun mengutarakan idenya. Itu tidak ada, sehingga kegiatan pembelajaran pasif dan tidak hidup. Selanjutnya, siswa mempunyai daya tangkap dan tipe belajar yang sama dan kurang memahami tipe belajar peserta didik. Asumsi saya, setiap anak itu mempunyai gaya belajar yang sama, tidak ada perbedaan. Padahal setiap anak mempunyai cara belajar yang berbeda-beda dan bervariasi. Semisal ada yang lebih mengutamakan visualnya, audiovisual ataupun kinestetik. Selanjutnya, peserta didik kurang aktif dan kurang termotivasi dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak menyenangkan, tidak bervariasi. Sebagai gambaran, hanya guru menerangkan kemudian siswa mengerjakan soal yang ada, sehingga terkadang pembelajaran juga terasa menjemukan. Untuk selanjutnya, suasana yang tenang, siswa paham, siswa harus patuh, duduknya rapi adalah fokus utama saya. Asumsi saya, anak yang banyak bergerak dan berbicara, terkadang akan saya tegur atau bahkan mendapatkan panisem dari saya. Untuk selanjutnya, kalimat pemantik yang kedua, yakni apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Jadi setelah mempelajari modul ini, saya beranggapan yang pertama, murid adalah makhluk merdeka, bukan robot yang dibatasi ruang geraknya oleh guru. Dalam hal ini, guru harus memberikan ruang gerak untuk siswa
sehingga dia bebas dan merdeka. Merdeka dalam artian mandiri, kemudian dia bisa berkreasi dengan memberikan peserta didik kebebasan menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Semisal, dalam menjawab pertanyaan, tidak harus sama dengan buku, tetapi sesuai dengan pemahaman siswa masing-masing. Selanjutnya, pembelajaran berpusat pada anak atau menghamba pada anak. Menuntun pembelajaran dengan menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, psikomotor, dan life skill. Dalam hal ini sesuai dengan kodrat anak. Selanjutnya, mendesain pembelajaran yang memotivasi pembelajarannya, meniadakan hukuman, dan memberikan apresiasi atau penghargaan kepada siswa. Untuk yang ketiga, setiap peserta didik adalah istimewa dengan karakteristik berbeda. Sehingga guru harus bisa menempatkan diri sebagai petani yang menggarap sawahnya. Yang keempat, guru bukan satu-satunya penguasa kelas, bukan satu-satunya sumber belajar. Selanjutnya, guru perlu berkomunikasi interaktif dan kolaboratif bersama dengan berbagai pihak demi kemajuan siswanya. Yang terakhir, guru harus bisa memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, yakni kebutuhan berupa kodrat zaman dan kodrat alamnya. Pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk yang A, saya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan saya kombinasikan dengan model pembelajaran dan permainan. Yang interaktif artinya ada hubungan timbal balik, ada saling asah-asih asuh, saling memberi dan menerima tanpa ada rasa takut dari siswa untuk bertanya ataupun berkomunikasi yang lain. Yang B, pembelajaran yang menuntun siswa bukan lagi yang menuntut, yakni dengan memberikan kebebasan untuk siswa berkreasi sesuai dengan minat dan bakatnya dan menerapkan sistem Among. Yang C, menerapkan pembelajaran yang melibatkan komunikasi interaktif dan kolaborasi bersama dengan berbagai pihak, serta pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya. Yang D, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian pelajar Pancasila dan aspek budi pekerti. Yang E, pembelajaran yang menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, kesimpulan tentang filosofi yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara di pendidikan, yaitu guru adalah sebagai penuntun, yakni dengan menerapkan sistem Among. Kemudian setiap anak itu mempunyai kodratnya masing-masing. Dalam hal ini adalah dia diberi kebebasan juga untuk bermain. Kemudian guru juga harus mengembangkan kepekaan siswa terhadap mencipta rasa dan karsanya. Selanjutnya, penanaman budi pekerti
kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, pendidik adalah ibarat petani yang menggarap sawahnya. Pendidik juga harus menghamba kepada anak atau mementingkan kepentingan anak. Selanjutnya, siswa ibarat tabula rasa atau bukan sekedar kertas yang kosong, melainkan sudah ada goresan-goresan. Guru hanya bertugas untuk menebalkan goresan-goresan itu. Kemudian yang terakhir, cita-cita dari pendidikan yaitu bahagia dan selamat. Itu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Mari menggerakkan diri dan lingkungan belajar di sekitar kita untuk merdeka belajar.